Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Seperti biasa, di video kali ini, saya akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens versi novel, jadi harap maklum, jika antara narasi dan gambar kadang kurang nyambung, karena di episode yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya. Matur suwun. Keheningan sekali lagi muncul di ruangan itu lama kemudian sebelum Xiao Yan, yang telah memahami sebab dan akibat, perlahan-lahan menghembuskan napas, suaranya rendah saat dia bertanya, bagaimana kabar kakak? Kami dikejar sepanjang jalan, dengan kekuatan kami, eliminasi klan Xiao tidak akan terduga jika terus berlanjut, namun, beruntung beberapa bala bantuan muncul di titik kritis yang menyelamatkan klan Xiao kami yang tersisa. Kebahagiaan muncul di wajah putih pucat Xiao Li ketika dia berbicara sampai saat ini. Bala bantuan, masih ada faksi di Kekaisaran Magia yang berani bersaing dengan Misty Cloud Sect. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini saat dia berbicara dengan cemberut. Penguatan muncul di hutan hitam pekat, awalnya kami juga tidak tahu tentang itu, mereka yang datang hanya mengungkapkan identitas mereka setelah mendorong kembali mereka yang mengejar. Orang itu juga seseorang yang Anda kenal, orang tua itulah yang pernah mengikuti di sampingmu. Hai bodong, hai tua, Xiao Yan sedikit tertegun, wajah seorang lelaki tua yang selalu memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh perlahan muncul di benak Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk saat dia tiba-tiba mengerti, dia menyimpan rasa syukur di dalam hatinya, kebaikan Hai Bodong yang telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan sisa-sisa klan Xiao ini cukup hebat. Kemungkinan Xiao Yan harus mengembalikannya dengan benar ke pihak lain di masa depan. Kakak laki-laki mungkin juga terluka parah, tapi untungnya dia bisa mempertahankan hidupnya dengan bantuan lelaki tua itu. Orang itu tampaknya memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan primer, oleh karena itu, sisa anggota klan Xiao yang selamat telah dipindahkan secara diam-diam di bawah perlindungan mereka ke tempat di luar jangkauan Misty Cloud Sect. Binatang ajaib terbang yang saya tunggangi ke Akademi Jianan juga dipinjam dari klan primer, jika tidak, dengan kemampuan keuangan kami saat ini, saya hanya akan bisa berjalan ke Akademi Jianan dengan kaki saya. Namun, wilayah sudut hitam ini memang layak menjadi tempat paling kacau, hihi, saya diam-diam telah ditikam dari belakang beberapa kali selama periode waktu ini dan hampir meninggalkan kehidupan kecil saya di sana. Cedera ini juga didapat dari Black Corner Region, orang-orang itu benar-benar kejam seperti serigala lapar. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat, dia secara pribadi telah mengalami betapa kacau dan berdarahnya, wilayah sudut hitam, dan secara alami dipahami dengan jelas bahwa Xiao Li dapat dianggap telah melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer, mendaki gunung, dan mengarungi perairan untuk datang dan memberitahu dia tentang perubahan tak terduga dalam klan Xiao. Xiao Li tersenyum pahit dan berkata, saat ini, perusahaan mercenari Desert Metal telah selesai, klan Xiao sedikit lebih baik, namun, dalam bentuk yang babak belur, kekuatannya tidak lagi seperti dulu, kami harus hidup secara rahasia dan berjuang untuk bertahan hidup saat berada di ambang kematian. Xiao Yan memegang tangan Xiao Li, dia berkata dengan suara lembut yang memiliki pembalasan yang tertekan, kakak kedua, aku pasti akan membalas hutang darah ini. Secara alami kita harus membalasnya. Sekte Misty Cloud ini telah memaksa klan Xiao kita melakukan hal ini, bagaimana kita menjelaskan kepada para sesepuh yang telah berjuang sampai mati untuk melindunginya jika kita tidak membunuh anjing tua itu Yun San. Kebencian muncul di wajah Xiao Li saat dia berbicara dengan senyum tebal, selama kita bertiga masih hidup, kita akan membiarkan Misty Cloud Sekte menderita kerugian besar. Xiao Yan mengangguk pelan, hatinya terasa sedikit lebih lebar. Setidaknya, tidak ada yang terjadi pada kakak laki-laki dan laki-laki keduanya, dia benar-benar tidak berani berpikir apakah dia akan dapat mempertahankan akal sehatnya seperti yang dia lakukan sekarang jika kakak laki-laki dan laki-laki keduanya mati dalam serangan oleh Misty Cloud Sect. Kakak sepupu Xiao Li, Mai apakah orang tuaku baik-baik saja? Xiao Yu di samping tiba-tiba berbicara. Suaranya bergetar.
Xiao Yu, kau benar-benar menjadi semakin cantik setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun." Kebencian di wajah Xiao Li menghilang saat dia menatap Xiao Yu, yang matanya telah memerah. Dia merenung sejenak dan berkata dengan cara yang agak malu, "Bibi Xiao baik-baik saja, tapi paman kehilangan lengan selama pertempuran." Mata Xiao Yu menjadi lebih merah, namun, beruntung situasi terburuk yang diharapkan Xiao Yu tidak terjadi. Oleh karena itu, pikirannya yang sangat tegang tidak runtuh karena ini. Dia diam-diam berdiri di satu sisi setelah mengangguk sedikit. "Kakak kedua, pertama-tama kamu harus memulihkan diri dari lukamu. Perseteruan darah klan kita harus dibalas, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan sembrono, hanya saja darah mengalir ke kepalaku sebelumnya." Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Li saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Li menerima pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu sedikit pun. Matanya menatap langsung ke Xiao Yan dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Orang lain bisa sembrono, tapi kamu tidak bisa. Sekarang, Anda adalah satu-satunya harapan dari seluruh klan Xiao. Masalah hilangnya ayah juga membutuhkan kekuatanmu. Kakakmu dan aku memiliki bakat pelatihan yang lebih rendah darimu. Kita bisa mati, tapi kamu tidak bisa. Jika ada kecelakaan menimpa Anda, klan Xiao akan benar-benar tamat." Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia tersenyum dan menepuk tangan Xiao Li. Dia berbicara dengan Xiao Yu, "Bisakah kamu menjaga saudara kedua lebih dulu? Saya perlu berbicara dengan Sun Er." Begitu dia mengatakan ini, dia mengangkat dagunya ke arah Sun Er sebelum mereka berdua perlahan mundur keluar ruangan. "Ceritakan padaku beberapa informasi tentang yang disebut Hall of Souls dengan latar belakang Anda. Saya pikir Anda seharusnya pernah mendengar tentang mereka." Ekspresi Xiao Yan sekali lagi menjadi gelap dan serius di atap saat dia berbicara dengan acuh tak acuh kepada Sun Er. "Hall of Souls, bagaimana Anda tahu tentang mereka?" Wajah Sun Er segera berubah sedikit saat dia mendengar nama ini keluar dari mulut Xiao Yan. "Saya pernah bertemu mereka secara kebetulan." Metode menyerang dari bayangan hitam yang dijelaskan oleh saudara kedua hampir sepenuhnya sama dengan beberapa orang dari Hall of Souls. "Saya pikir mereka entah bagaimana terlibat dalam masalah ini." Xiao Yan melambaikan tangannya. Matanya menatap Sun Er saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Katakan padaku." Sun Er ragu-ragu sebentar di bawah tatapan Xiao Yan. Dia akhirnya tersenyum pahit dan mengangguk. Dia mengatur informasi yang berhubungan dengan Hall of Souls di dalam pikirannya sebelum berbicara perlahan. Hall of Souls adalah organisasi yang sangat misterius dan aneh di benua ini. Hal yang paling mereka sukai adalah mencari tubuh spiritual di seluruh benua. Setelah itu, mereka menangkapnya. Bahkan saya tidak yakin mengapa mereka menginginkan begitu banyak tubuh spiritual. Organisasi ini memiliki jejak yang tersebar di seluruh benua. Tidak disangka bahwa mereka akan menyusup bahkan ke negara konservatif seperti Kekaisaran Jiama. Hall of Souls sudah ada sejak lama, oleh karena itu, mereka juga mengetahui banyak rahasia di benua itu. Kurasa alasan mereka mencari klan Xiao seharusnya terkait dengan Tusi Ancient Gods Jade di tangan Xiao Yan GG. Sun Er mendesah pelan. Dia cepat-cepat melanjutkan, potongan Tusi Ancient Gods Jade di tangan Xiao Yan GG sebenarnya hanyalah sebagian dari kunci. Ada bagian lain yang tersisa di tempat lain di benua itu. Klan saya memiliki porsi. Selain itu, Hall of Souls ini juga memiliki sebagian. Kunci ini mengandung rahasia yang sangat besar. Saya juga tidak sedikit pun menyadari apa sebenarnya yang terkandung dalam rahasia ini. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Xiao Yan GG adalah bahwa tidak peduli apakah itu klan saya atau Hall of Souls, mereka sangat menghargai kunci ini. Saat itu, untuk memperjuangkan kunci ini, klan saya bertarung dengan Hall of Souls. Meskipun kami akhirnya menang, kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Sekarang, Hall of Souls telah menyerang klan Xiao. Sepertinya mereka telah mendapatkan berita tentang bagian kunci itu dari beberapa sumber yang tidak diketahui. Jika tidak, kekuatan klan Xiao tidak akan cukup untuk menarik mereka mengambil tindakan. Apa yang sedikit tidak terduga adalah bagaimana Misty Cloud Sect telah dikaitkan dengan Hall of Souls. Sun Er berkata dengan lembut. Namun, dari perkataan saudara kedua, lelaki tua bernama Hai Bodong mampu memaksa kembali orang-orang yang mengejar klan Xiao. Dari sini, tampaknya, Hall of Souls tidak benar-benar mengirimkan ahli sejati mereka.
tentu saja, klan saya terus mengamati tindakan mereka. Oleh karena itu, ahli sejati mereka tidak mungkin pergi. Itu kunci sialan itu lagi. Tangan Xiaoyan dengan keras menabrak dinding di depannya saat dia berbicara dengan marah. Xiaoyan GG, ingatlah kata-kata yang aku ucapkan padamu terakhir kali. Anda tidak boleh memberi tahu siapapun tentang masalah, Tusi Ancient Gods Jade, ada di tangan Anda, jangan beritahu sepupu Xiao Li yang lebih tua, jika tidak, jika dia secara tidak sengaja membocorkan informasi tersebut, Hall of Souls akan mengejar Anda dengan cara yang tidak pernah berakhir seperti belatung di tulang tarsal. Sun Er maju selangkah, tubuh lembutnya ditempelkan di tubuh Xiaoyan saat dia merendahkan suaranya dan berbicara dengannya dengan serius. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan erat dan menatap wajah elegan yang ada di sampingnya. Dia mengendus aroma samar yang melayang ke lubang hidungnya saat tangannya berpelukan tiba-tiba. Dengan kasar menarik Sun Er ke dalam pelukan, dia tidak bisa menyembunyikan penyesalan yang dia rasakan di dalam hatinya di depan orang terdekatnya. Suaranya serak saat dia berkata, jika saya tidak bertindak dengan cara yang mudah dan arogan saat itu dan membuat perjanjian 3 tahun apapun dengan Nalan Yanran, saya khawatir segala sesuatunya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Saya juga tidak akan melibatkan klan sampai mereka hancur, dan kerabat saya tidak perlu dipisahkan. Petik 2. Jika seseorang tidak bertindak sembrono, masa muda mereka akan sia-sia. Xiaoyan GG, kamu tidak salah. Pipi lembut dan lembut Sun Er bersandar di bahu Xiaoyan saat dia menjawab dengan lembut, kekayaan akan membawa keserakahan dan membawa bahaya. Bahkan jika Xiaoyan GG tidak berkonflik dengan Mystic Cloud Sect, Hall of Souls itu cepat atau lambat akan tiba di pintu klan Xiao. Selain itu, dengan cara kejam mereka pasti akan memusnahkan semua orang. Pada saat itu, klan Xiao akan menderita kerugian serius atau hancur total. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah membuat diri Anda menjadi lebih kuat. Itu seperti yang dikatakan saudara kedua, baik pembalasan klan, dan masalah hilangnya Paman Xiao Zhan harus bergantung padamu. Anda saat ini adalah pilar pendukung klan Xiao. Jika kamu jatuh, seluruh klan tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk berdiri. Oleh karena itu, Xiaoyan GG, kamu harus ingat bahwa klan Xiao belum jatuh saat ini. Kakak laki-laki saat ini berada di Kekaisaran Jiama memimpin anggota klan Xiao yang tersisa. Mereka masih meminta Anda untuk kembali. Suara lembut yang keluar seperti obat penguras kekuatan yang menyebabkan hati Xiaoyan, yang telah dipenuhi dengan dendam dan niat membunuh, untuk secara bertahap memulihkan kejernihan dan kecerahan sebelumnya. Itu lama kemudian sebelum Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya dan menghirup udara sedingin es, dia mengendurkan lengannya yang memeluk pinggang Sun Er. Wajah lembut dan tampan itu tidak memiliki senyum malas yang biasanya sembarangan tergantung padanya. Sebaliknya, ada tambahan ketegasan dingin yang samar. Pada saat ini, Xiaoyan bisa saja dianggap telah sepenuhnya mengekstraksi dirinya dari kelembutan pemuda di bawah pukulan perubahan dalam klan Xiao. Seseorang hanya akan benar-benar berubah dan tumbuh setelah mengalami kemunduran. Tenang, aku tidak akan sembrono lagi di masa depan. Saya akan kembali setelah saya memiliki kekuatan yang cukup. Pada saat itu, saya akan meminta Mystic Cloud Sect untuk membayar semua utangnya 100 kali lipat. Tangan Xiaoyan menyentuh wajah Sun Er yang cantik dan lembut. Suaranya, bagaimanapun, padat, dingin, dan gelap. Karena luka Xiao Li, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk kembali ke Akademi Dalam. Sebagai gantinya, dia tinggal di Akademi Luar selama beberapa hari. Selama periode waktu ini, luka Xiao Li tidak hanya pulih dengan cepat di bawah banyak pil obat mahal Xiaoyan, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Xiaoyan secara alami menyelidiki kekuatan Xiao Li saat ini selama periode yang terakhir itu pulih. Dia saat ini berada di puncak kelas Doshi dan bisa menembus penghalang itu kapan saja, melompat menjadi Dadoshi. Xiaoyan merenungkan sedikit tentang ini sebelum dia diam-diam menambahkan setetes Core Quenching Body Milk. Selama penyembuhan Xiao Li, meminjam energi yang sangat besar ini, Xiao Li akhirnya menerobos penghalang Doshi seperti yang dia inginkan, dan mengambil langkah pertama untuk maju menjadi Dadoshi. Meskipun luka Xiao Li telah benar-benar sembuh dan kekuatannya meningkat pesat, seluruh auranya tidak diragukan lagi menjadi lebih gelap dan lebih keras dari sebelumnya setelah mengalami perubahan besar. Ia masih sedikit lebih baik saat berhadapan dengan kerabatnya seperti Xiaoyan.
namun, ketika dia berbicara dengan orang luar, kilatan dingin yang tebal di matanya yang setajam elang menyebabkan orang lain merasa sedang duduk di atas jarum. Xiao Yan tidak punya solusi lain sehubungan dengan ini. Tidak mungkin untuk tidak berubah sedikit setelah mengalami bencana yang begitu besar. Masalah yang saat ini perlu dia pikirkan adalah bagaimana mengatur saudara keduanya, Xiao Li, untuk tinggal. Akademi Jianan ini adalah akademi terkenal di benua ini. Seseorang dengan latar belakang yang dipertanyakan tidak dapat terus tinggal di dalamnya, jika dia tidak meminjam status Hu Jia dan Wu Hao selama periode waktu ini, kemungkinan akan ada anggota unit penegakan hukum akademi yang datang untuk mengusir Xiao Li. Xiao Yan awalnya bermaksud untuk memperkenalkan Xiao Li ke Akademi Jianan, bagaimanapun, bakat pelatihan yang terakhir cukup bagus, namun, setelah mengalami perubahan ini, aura gelap dan dingin Xiao Li tidak cocok tinggal lama di akademi dengan suasananya yang tenang. Selain itu, dengan karakter yang terakhir, sepertinya dia bukan siswa yang patuh di akademi. Saat Xiao Yan sedang sakit kepala, Xiao Li memimpin untuk mencarinya. Keputusan yang diucapkan Xiao Li menyebabkan Xiao Yan tercengang. Saya ingin pergi ke wilayah sudut hitam. Titik petik 2. Xiao Li menjilat mulutnya di dalam ruangan saat dia melihat cara Xiao Yan yang tertegun. Senyuman terungkap di wajahnya yang dingin dan tegas saat dia berbicara. Saya menemukan bahwa suasana di sana sangat cocok untuk saya. Ketika saya berada di Kekaisaran Jiama di masa lalu, selalu ada sesuatu yang membatasi saya terlepas dari apa yang saya lakukan. Di sisi lain, tidak ada aturan dalam wilayah sudut hitam itu, oleh karena itu saya dapat menggunakan cara apapun, termasuk yang tidak bermoral untuk membangun sesuatu di sana. Meskipun wilayah sudut hitam adalah tempat tanpa aturan, itu juga sangat kacau. Seseorang yang lemah tidak mungkin memiliki kesempatan besar untuk bertahan hidup lama. Xiao Yan, yang secara pribadi mengalami kekacauan itu secara alami tidak terlalu mau membiarkan Xiao Li pergi ke tempat semacam itu, oleh karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk membujuk yang terakhir. Bersantai, tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya. Saya dianggap sebagai seseorang dari kelas Dadoshi sekarang. Lagi pula, di tempat seperti itu, tidak seakan-akan seseorang harus menggunakan kekerasan untuk segala hal. Xiao Li melambaikan tangannya, melihat Xiao Yan masih ragu-ragu. Dia hanya bisa tanpa daya mengeluarkan dua gulungan, di mana cahaya terang berwarna perak berkedip, dari saku dadanya. Dia berkata, ini adalah satu set metode Ki afinitas petir dan teknik Do, levelnya cukup untuk mencapai kelas Suan Tengah, apalagi, jika keduanya digunakan bersamaan, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat, bahkan jika seseorang menggunakan metode Ki kelas Suan Tinggi dan teknik Do, kekuatan serangan akan mengalami kesulitan untuk mencocokkannya. Dari mana kamu mendapatkan ini? Xiao Yan terkejut saat mendengar ini saat dia berbicara dengan suara tertegun. Metode Ki kelas ini tidak hanya dari afinitas petir langka tetapi sebenarnya satu set. Harga ini adalah sesuatu yang bahkan metode Suan Ki tinggi biasa akan kesulitan mencocokkan. Hihi, ini diberikan oleh gadis itu Sun E. Xiao Li tertawa, setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, dia masih sepenuhnya patuh dan penurut terhadapmu. Anda lebih baik tidak mengecewakannya. Dia mungkin telah dibesarkan di klan Xiao sejak dia masih muda, tapi dia bukan anggota klan Xiao. Saya pikir Anda harus menyadari hal ini. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia baru tahu, siapa lagi selain gadis Sun Er yang bisa begitu saja mengeluarkan metode Ki yang begitu berharga. Xiao Yan juga secara otomatis mengabaikan beberapa kata terakhir Xiao Li. Saat ini dia tidak punya waktu dan kualifikasi untuk membahas masalah ini. Oleh karena itu, Anda tidak perlu sedikit pun khawatir, dengan afinitas kilat saya Do Ki dan menambahkan metode Ki dan teknik Do ini, bahkan bintang 4 atau 5 biasa Dadoshi tidak dapat berbuat apa-apa untuk saya. Xiao Li tersenyum, namun, senyumnya menyembunyikan sedikit haus darah, apalagi, kami berdua sekarang sedang melakukan pembalasan. Oleh karena itu, saya tidak bisa mati semudah ini. Xiao Yan mengamati mata Xiao Li, beberapa saat kemudian sebelum dia mendesah pelan, dia sangat memahami Xiao Li, selama itu adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh yang terakhir, bahkan akan sulit bagi 9 sapi jantan untuk menariknya kembali. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia merenung sejenak.
Dia tiba-tiba membalik tangannya dan gulungan hitam gelap yang aneh tiba-tiba muncul di tangannya. Setelah menggosoknya dengan hati-hati, dia menyerahkannya pada Xiao Li dan berkata dengan lembut. Ini adalah gulungan teknik Flying Dou, ini dinamai Lightning Bat Sky Wings. Setelah Anda melatihnya, Anda akan memiliki kemampuan terbang seperti Dou Wang yang kuat, namun, itu sangat menguras Dou Qi Anda. Selain itu kecuali ini adalah waktu yang genting di mana Anda harus melarikan diri, akan lebih baik bagi saudara kedua untuk tidak dengan mudah memajangnya, asal mula benda ini teduh, jika seseorang mengenalinya, kemungkinan itu akan membawa bencana yang tidak terduga. Sayap langit kelelawar petir, ini adalah sesuatu yang diperoleh Xiao Yan dari membunuh pemimpin sekte junior dari Sekte Darah. Saat itu pernah muncul di rumah lelang dan banyak orang tahu bahwa pemimpin sekte junior dari Sekte Darah telah membelinya. Sekarang orang itu telah meninggal, kemungkinan orang-orang dari Sekte Darah akan mengirim seseorang untuk membunuh Xiao Li jika barang kotor semacam ini diidentifikasi ada di tangan Xiao Li. Demi keselamatan Xiao Li di wilayah sudut hitam, Xiao Yan juga diam-diam memberitahunya tentang rahasia ini agar dia berhati-hati terhadap Sekte Darah. Hihi, ini benar-benar hal yang bagus. Wajah Xiao Li dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menerima gulungan hitam gelap itu. Dia sama sekali tidak sopan saat memasukkannya ke dalam saku dadanya. Dia segera berbicara dengan nada Vulturous gelap. Tenang, aku akan memperhatikan. Bloodsect itu, saya juga telah mendengar tentang mereka ketika saya melewati wilayah sudut hitam. Kamu harus tinggal sementara selama beberapa hari ini. Aku akan memperbaiki beberapa pil obat untukmu untuk melindungi dirimu sendiri. Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum segera ragu-ragu sedikit saat dia berbicara. Baiklah. Xiao Li juga memahami dengan jelas bahwa Xiao Yan mengkhawatirkan dia mencari nafkah di wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, kemungkinan Xiao Yan tidak mau membiarkannya pergi. Karenanya, Xiao Li tidak menolak Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia memberikan senyum pahit saat dia menepuk bahu Xiao Li. Segera, dia berbalik dan berjalan ke ruangan yang sunyi untuk mulai memurnikan pil obat. Untuk memberikan Xiao Li perlindungan terbaik, Xiao Yan secara alami perlu mempersiapkan pil kekuatan naga yang dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang dalam waktu singkat. Meskipun ramuan obat yang dibutuhkan untuk pil kekuatan naga ini rumit, Xiao Yan secara kebetulan memiliki 3 set pil obat yang dikirim oleh Penatua Liu kepadanya, karena peluang Xiao Yan untuk berhasil dalam menyempurnakan pil kekuatan naga tidak dianggap terlalu tinggi. Dia mengundang Yao Lao untuk melakukan penyempurnaan kali ini. Dengan Yao Lao, seorang Grandmaster Alkemis, membantu, Xiao Yan secara alami mendapatkan keuntungan yang melimpah. Ketiga set bahan obat semuanya berhasil diaglomerasi menjadi bentuk pil dan akhirnya berubah menjadi pil tanpa kecuali di bawah nyala api putih yang tebal. Yao Lao tidak segera berhenti setelah membantu Xiao Yan memperbaiki pil kekuatan naga. Dia jelas tahu betapa Xiao Yan menghargai Xiao Li. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Li di wilayah sudut hitam, orang ini mungkin akan menjadi gila pada saat itu. Oleh karena itu, Yao Lao tidak beristirahat saat dia mengaktifkan apinya setelah menyimpan pil kekuatan naga ke dalam botol batu giok. Dia menghabiskan cukup banyak waktu untuk menyaring berbagai macam pil obat yang termasuk dalam tingkatan yang cukup tinggi. Pil obat ini memiliki berbagai efek obat yang unik. Meskipun itu bukan pil obat biasa, mereka dapat memperoleh efek tak terduga selama waktu-waktu tertentu. Hati Xiao Yan juga dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Yao Lao yang telah menghabiskan banyak pemikiran dan usaha dalam penyempurnaannya. Dia hanya bisa bersumpah dalam hati bahwa dia akan mengumpulkan api surgawi secepat mungkin dan membantu memurnikan tubuh yang dapat menampung roh guru. Pada hari kedua, Xiao Yan memberikan semua pil obat yang telah disempurnakan untuk Xiao Li dengan pengecualian pil kekuatan naga yang dibutuhkan Penatua Liu. Selain itu, dia juga memberi Xiao Li cincin penyimpanan hitam pekat di atas pil obat. Cincin penyimpanan ini memiliki sekelompok api pendingin tulang yang telah dibungkus Yao Lao dengan kekuatan spiritualnya. Jika seseorang bisa melepaskannya pada saat kritis, itu akan mencapai efek melukai musuh. Namun, metode penyimpanan semacam ini hanya dapat digunakan sekali. Selain itu akan menyebabkan sedikit kerusakan pada kekuatan spiritual seseorang.
Oleh karena itu, ini bisa dianggap sebagai kartu truf terakhir yang menyelamatkan nyawa Xiao Li selain Lightning Bat Sky Wings. Xiao Li menatap ekspresi khawatir Xiao Yan saat dia menerima semua hal dari yang terakhir, perasaan hangat muncul di matanya, yang biasanya dipenuhi dengan ketegasan gelap. Dia menepuk punggung Xiao Yan dengan berat dan tersenyum sambil berkata, Xiao Yanzi, kamu bisa santai, saudara kedua kamu tidak akan kalah dari salah satu bajingan di daerah sudut hitam. Ketika menjadi kejam, di antara kita, tiga bersaudara, kita tidak bisa begitu saja mengandalkanmu untuk segalanya, kan? Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia berbicara dengan lembut, kakak kedua, hati-hati, Anda bisa datang dan menemukan saya di Akademi Jianan jika Anda memiliki masalah. Selain itu, jika Anda bertemu dengan unit penegakan hukum dari Akademi Jianan, Anda dapat memberitahu mereka nama Wu Hao. Yakinlah, saya sesekali akan mengirim seseorang untuk memberi Anda surat dan mengizinkan Anda mengetahui keberadaan saya. Xiao Li mengangguk, tubuhnya berdiri tegak sesaat saat dia menghadapi dan melambai pada Xiao Yan serta Sun Er, Xiao Yu, dan yang lainnya di belakang. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik tanpa merasa tidak ingin berpisah saat dia berjalan keluar dari gerbang akademi, menuju ke area jauh yang dipenuhi dengan kekacauan. Xiao Yan GG, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dengan karakter sepupu Xiao Li yang lebih tua, dia pasti akan rukun dalam wilayah sudut hitam itu. Pada saat Anda melihatnya lagi, faksi yang dia dirikan mungkin telah jauh melampaui gerbang Pan Anda. Sun Er dengan lembut berbicara sambil tersenyum saat dia melihat mata Xiao Yan yang sedang melihat Xiao Li pergi. Sun Er, terima kasih banyak. Xiao Yan berdiri di pintu masuk akademi dan menatap punggung Xiao Li yang berangsur-angsur menjadi kabur. Lama kemudian, dia menghela nafas panjang dan tersenyum pada Sun Er. Terima kasih ini secara alami untuk berterima kasih padanya atas bantuan yang dia berikan pada Xiao Li. Apakah Xiao Yan GG harus begitu sopan pada Sun Er? Anda akhirnya tidak akan menerima hal-hal yang saya berikan kepada Anda, oleh karena itu, saya hanya bisa memberikannya kepada sepupu yang lebih tua Xiao Li, Sun Er berkata dengan senyum cakep. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pelan. Dia berbalik dan berjalan kembali ke akademi sambil berbicara dengan suara lemah, ayo pergi, sudah waktunya bagi kita untuk kembali, kompetisi besar, peringkat kuat, akan segera tiba, kali ini, saya harus masuk 10 besar. Saya harus. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah Xiao Li, Xiao Yan akhirnya bisa kembali ke akademi dalam dengan hati yang tenang dan mempersiapkan kompetisi besar peringkat kuat yang akan tiba di akademi dalam. Namun, dia juga bertemu dengan Xiao Yu, Xiao Mei, dan Xiao Ning sebelum dia pergi. Sekarang klan Xiao telah menderita kerugian yang sangat besar dengan jumlah anggota klan yang tidak diketahui jumlahnya telah meninggal di tangan Misty Cloud Sect dan Hall of Souls. Xiao Yan jauh lebih lembut jika dibandingkan dengan sebelumnya saat berhadapan dengan ketiga kerabat yang memiliki hubungan darah dengannya. Mengingat karakternya, dia secara alami tidak akan peduli dengan beberapa dendam sejak mereka masih muda, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka milik satu klan. Selain itu, tidak diragukan lagi lebih mudah memberikan kepercayaan kepada kerabat yang memiliki hubungan darah dibandingkan dengan orang luar. Kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun ini akan dimulai lagi setelah setengah tahun berikutnya. Kali ini, tidak sulit bagi Xiao Yu untuk masuk mengingat kekuatannya. Itu sedikit lebih berisiko bagi Xiao Mei dan Xiao Ning. Namun, risiko semacam ini tentu saja tidak terlalu menjadi masalah di depan Xiao Yan yang merupakan alkemis tingkat 5, selama Yao Lao memurnikan beberapa pil obat dengan efek misterius dan unik, Xiao Yan juga memperoleh cukup banyak formula obat. Pil obat ini mungkin tidak dapat membiarkan Xiao Ning atau Xiao Mei mengambil tempat juara sekaligus, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk masuk 50 besar selama keberuntungan mereka tidak terlalu buruk. Xiao Yan juga menjadi sangat nyaman setelah mengatur semua hal yang merepotkan ini. Dia mengucapkan selamat tinggal pada mereka bertiga sebelum sekali lagi menaiki Griffin dengan Sun Er dan sisanya untuk bergegas kembali ke akademi dalam. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya bergegas kembali ke akademi dalam, ada kurang dari 25 hari sampai kompetisi besar, peringkat kuat, akademi dalam. Saat kompetisi akbar semakin dekat,
Topik percakapan seluruh akademi dalam pada dasarnya telah beralih ke kompetisi ini yang disebut kompetisi paling intens dan penuh energi dan hanya untuk para ahli di peringkat kuat. Orang-orang yang mampu masuk ke dalam 50 besar, peringkat kuat, pada dasarnya adalah orang-orang teratas di akademi dalam. Perkelahian di antara mereka secara alami memiliki daya tarik yang besar di mata banyak orang, jadi, meskipun hanya siswa dengan nama pada peringkat kuat, yang memenuhi syarat untuk menjadi pesaing dari kompetisi akbar semacam ini tidak menghalangi fokus dan antisipasi yang dimiliki siswa akademi dalam untuk itu. Saat semua orang mulai menyebarkan berita satu sama lain dengan cara yang hampir gila ini, atmosfer dari seluruh bagian dalam akademi naik ke tingkat yang lebih tinggi dari beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, selama seseorang berhasil memasuki 10 besar, seseorang akan berhasil menjadi calon penatua potensial dari akademi dalam. Status khusus semacam ini pada dasarnya memungkinkan seseorang untuk berjalan tanpa hambatan tanpa rasa takut di antara siswa akademi dalam ini. Para sesepuh dan para siswa adalah dua identitas yang sangat berbeda. Tak terhitung banyaknya orang telah berjuang sampai kepala mereka patah saat ingin mengambil langkah itu, namun, kriteria yang keras itu menyebabkan kebanyakan orang menarik diri secara diam-diam. Tentu saja, alasan posisi seorang penatua akademi dalam begitu didambakan secara alami bukanlah karena seseorang dapat bertindak dengan penuh kemenangan di antara para siswa. Alasan paling penting adalah bahwa hanya seorang tetua yang memiliki kualifikasi untuk memasuki level terendah dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar. Manfaat dari Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar mampu meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang, adalah sesuatu yang telah dialami oleh orang-orang di akademi dalam. Oleh karena itu, banyak orang secara alami mendambakan kualifikasi untuk memasuki beberapa level terakhir dari menara yang tidak boleh dimasuki oleh siswa. Kemungkinan seseorang bisa menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memasuki kelas Do Huang jika seseorang berlatih di sana, tentu saja, ini adalah jika seseorang juga memiliki bakat seperti itu. Bagaimanapun juga, mencoba untuk maju ke kelas Do Huang jelas bukan hal yang mudah bahkan jika seseorang mendapat bantuan dari Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar. Oleh karena itu, selama itu adalah seseorang yang memiliki beberapa kemampuan, dia akan memiliki hasrat yang membara untuk peringkat 10 besar dari peringkat kuat. Posisi dan perlakuan khusus itu cukup untuk memungkinkan seseorang menjadi orang yang kuat sepenuhnya. Selain itu, karena masalah kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar peringkat kuat, akademi dalam saat ini telah turun ke gelombang liar yang menantang satu sama lain. Orang-orang kuat yang biasanya mengubur kepala mereka dan berlatih dengan getir telah meletus dan berubah menjadi kesuksesan dalam semalam pada saat ini. Dalam waktu singkat, akademi dalam menjadi bergolak. Suasana panas yang membara telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama gelombang menantang yang hampir liar ini, gelombang demi gelombang kuda hitam, yang mengejutkan orang-orang, melonjak tanpa henti. Munculnya kuda hitam yang melonjak ini secara alami dan pasti menyebabkan persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan nama di peringkat kuat. Selama beberapa hari yang singkat ini, dengan pengecualian dari 20 teratas di peringkat kuat, yang tidak memiliki banyak pergerakan, ada orang di antara 30 posisi terakhir yang dengan paksa ditarik ke bawah oleh orang-orang yang biasanya tidak menonjolkan diri setiap hari, menarik seruan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam gelombang liar semacam ini, Xiao Yan, yang merupakan peringkat ke-34 di peringkat kuat, jelas tidak dapat menjauh darinya. Selain itu, mungkin itu karena dia telah mengonsumsi pil obat selama kemenangannya melawan Bai Cheng. Tetapi surat tantangan yang dia terima pada dasarnya beberapa kali lebih banyak daripada ahli lain di peringkat kuat. Jelas, orang-orang ini semua berpikir untuk menginjak kepala Xiao Yan dan merebut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Menghadapi kawanan tantangan yang tak henti-hentinya ini, Xiao Yan pasti akan menemukan alasan untuk bersembunyi mengingat karakternya yang agak malas di masa lalu. Kali ini, bagaimanapun, mungkin itu karena perubahan yang terjadi pada klannya tetapi Xiao Yan, yang menjadi sedikit lebih dingin, tiba-tiba tidak menolak tantangan apapun. Sebaliknya, dia telah mengejutkan semua orang dengan membangun panggung bertarungnya sendiri di pintu masuk Punch Gate. Setiap hari, dia akan memilih 5 orang dari surat tantangan itu dan menghadapi masing-masing dari mereka secara langsung dalam pertarungan.
Tindakan Xiao Yan pada saat yang sangat penting ini secara alami memicu keributan di seluruh Akademi Batin. Dalam sekejap, pintu masuk ke Punch Gate pada dasarnya diblokir sampai tidak ada yang bisa melewatinya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menerima tantangan secara terbuka setelah mengalahkan Bai Cheng dan mendapatkan peringkat ke-34 di peringkat kuat. Secara alami, ada banyak sekali orang yang mengerumuni untuk melihat apakah dia bisa mempertahankan kekuatan yang mirip dengan yang terakhir kali. Tentu saja, secara alami ada beberapa orang dengan niat buruk yang berharap dan mengutuk bahwa Xiao Yan akan benar-benar dikalahkan di depan banyak orang di panggung pertempuran. Sayangnya, mereka yang membawa antisipasi tertentu bahwa kuda hitam Xiao Yan ini akan dikalahkan dengan cara ini tidak akan mewujudkan impian mereka. Hasil pertempuran terakhir mengejutkan penonton di sekitarnya hingga mereka benar-benar terdiam. Tahap pertempuran dilakukan selama total 3 hari. Ada 5 penantang di hari pertama, 4 dari mereka adalah 2 bintang Dowlings dan 1 bintang 3 Dowling, mereka berlima dikalahkan. Ada 5 penantang di hari kedua, 3 dari mereka adalah bintang 3 Dowlings dan 2 lainnya adalah bintang 4 Dowlings, mereka berlima dikalahkan. Ada 5 penantang di hari ketiga, salah satunya adalah bintang 4 Dowling, 3 di antaranya adalah bintang 5 Dowlings dan 1 lagi adalah bintang 6 Dowling. Pertarungan berlanjut dari pagi hingga malam, kelimanya dikalahkan. Selain itu, bintang 6 terkuat terakhir Dowling berakhir dengan cedera serius. Xiao Yan tidak kalah bahkan satu pun dari pertarungan dalam 15 pertandingan selama 3 hari, dia duduk ketat di peringkat ke-34 ini di peringkat kuat, di depan semua orang, peringkatnya bahkan naik sedikit, ini karena 6 bintang terakhir Dowling berada di peringkat ke-31. Hasil pertarungan dengan kemenangan total mengejutkan penonton di sekitarnya yang penasaran sampai mereka tidak berani mengeluarkan suara yang tidak biasa sedikit pun. Saat tubuh bintang 6 Dowling menabrak tanah di luar arena, hanya sorakan liar seperti guntur dari anggota Punch Gate yang bertahan lama di langit malam. Saat mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam yang pakaiannya tampak berantakan dan compang camping setelah bertarung sepanjang hari. Beberapa orang yang awalnya mengeluarkan surat tantangan mulai mengalihkan pandangan mereka dengan agak bersalah di bawah tatapan mata hitam gelap itu. Itu sedingin malam, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gaya bertarung Xiao Yan ketika dia bertarung dengan orang lain selama 3 hari ini tidak diragukan lagi jauh lebih ganas dibandingkan ketika dia bertarung dengan Bai Cheng saat itu. Selain itu, karena 5 pertempuran intensitas tinggi setiap hari, tidak hanya gaya menyerang Xiao Yan dengan cepat menjadi terampil dan tajam di bawah mata semua orang, tetapi auranya juga menjadi semakin kuat. Hanya pada saat inilah beberapa dari mereka yang memiliki pikiran lebih tajam tiba-tiba memahami, tindakan Xiao Yan ini bukan hanya karena dia ingin mengakhiri tantangan yang tak henti-hentinya, sebagian besar dari itu mungkin niat untuk meminjam kekuatan orang lain untuk mengasah dirinya sendiri. Dari situasi saat ini, tampaknya tindakannya ini telah mendapatkan kesuksesan besar. Di bawah hasil ganas memenangkan semua 15 pertandingan. Tidak hanya tidak ada lagi orang yang memberikan tantangan kepadanya, berpikir bahwa Xiao Yan adalah seorang yang lembut di antara 30 terakhir, peringkat kuat, tetapi kekuatan Xiao Yan juga telah meningkat cukup banyak. Beberapa orang bermata tajam bahkan curiga bahwa kekuatan Xiao Yan tampaknya telah secara bertahap memasuki level bintang 2 Dowling, meskipun kekuatan bertarungnya yang sebenarnya telah lama melampaui level ini. 30 ahli teratas dari peringkat kuat mungkin telah mendengar sedikit tentang tindakan Xiao Yan dalam membangun panggung pertempuran dan menerima tantangan, tetapi ketika kompetisi besar semakin dekat, orang-orang ini yang terburu-buru untuk waktu pada dasarnya menjalani masa sulit, berlatih sepanjang waktu. Oleh karena itu, selain bintang 6 Dowling itu, tidak ada lawan lain yang sulit dihadapi yang datang untuk merobek panggung Xiao Yan. Oleh karena itu, setelah berakhirnya pertempuran ke-15, Xiao Yan, yang telah memperoleh 15 kemenangan berturut-turut, tidak lagi berada di panggung pertempuran. Tatapan dinginnya menyapu sekelilingnya, tidak ada yang berani menerima tatapannya kemanapun itu lewat. Segera, Xiao Yan berbalik dan pergi. Langit baru saja menjadi cerah pada pagi hari keempat ketika hasil pertempuran sengit dari 15 kemenangan berturut-turut Xiao Yan dibawa oleh berbagai rumor yang berbeda. Mereka menyebar ke seluruh Akademi Batin seperti angin. Dalam sekejap,
nama Xiao Yan sekali lagi menjadi fokus perhatian seluruh akademi, Punch Gate, seperti perahu yang naik dengan pasang naik Xiao Yan. Reputasi faksi ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda sedikit mengejar faksi teratas yang telah ditetapkan oleh Lin Xiuya dan para ahli lainnya di puncak peringkat kuat. Namun, sama seperti Xiao Yan yang sekali lagi menjadi fokus perhatian seluruh akademi dalam, dia, sebagai karakter utama, sekali lagi menghilang dengan aneh. Ini menyebabkan mereka yang ingin memberi penghormatan kepada alkemis top dari akademi dalam ini dan orang yang menempati peringkat ke-31 di peringkat kuat kembali dengan kekecewaan. Tentu saja, sulit untuk merahasiakan gerakan apapun. Hal ini khususnya terjadi di akademi dalam yang dipenuhi dengan banyak jenis orang, oleh karena itu, tidak lama setelah beberapa orang tidak yakin kemana Xiao Yan pergi, berita tiba-tiba mulai menyebar. Saya mendengar bahwa Xiao Yan tampaknya telah pergi ke tingkat ke-6 dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk melakukan retret dan berlatih. Xiao Yan berjalan ke tingkat ke-6 dari Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar, dia mengamati ruang di menara yang lebih terbuka jika dibandingkan dengan beberapa level sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya, dengan lingkungan dan perlakuan seperti ini, memang layak menjadi tempat yang hanya bisa dimasuki oleh para ahli top dari akademi dalam saja. Ruang tingkat ke-6 cukup besar, dinding batu di menara berwarna merah jambu tua. Benang panas aneh merembes keluar dari dalam, menyebabkan seluruh tubuh seseorang merasakan perasaan hangat yang rileks. Tempat ini mungkin luas, tapi hanya ada sedikit orang sehingga menyedihkan. Xiao Yan meliriknya. Tempat besar ini hanya memiliki beberapa sosok manusia yang dapat dihitung berdiri di dalamnya, dibandingkan dengan situasi di atas di mana ada lautan manusia, tidak diragukan lagi ada perbedaan yang seluas itu di surga dan bumi. Kondisi untuk memasuki tingkat ke-6 sangat keras, bahkan beberapa ahli di peringkat kuat tidak memiliki kualifikasi semacam itu, oleh karena itu, masuk akal bahwa hanya ada sedikit orang yang hadir. Tatapan Xiao Yan hanya memberi tempat ini pandangan kasar sebelum dia berhenti ragu-ragu dan berjalan ke wilayah dalam di tingkat ke-6. Xiao Yan secara alami mengadopsi rencana untuk melakukan retret dengan datang ke tingkat ke-6 dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar pada saat ini. Kompetisi besar, peringkat kuat, yang mendekat juga menyebabkan dia merasa sedikit cemas. Mungkin saja karena rasa sakit dan amarah yang disebabkan oleh perubahan kondisi klannya yang memungkinkan auranya mencapai puncak bintang 1 Dowling. Selain itu, dia beruntung bisa menembus 2 bintang Dowling dalam 3 hari pertarungan intens yang padat. Dia masih merasakan tekanan yang cukup besar untuk memasuki 10 besar kompetisi besar, peringkat kuat, dalam kekuatan ini. Bagaimanapun, 10 besar, peringkat kuat, saat ini semuanya berada di puncak kelas Dowling. Lin Xiuya, Yan Hao, Liu Qing, dan yang lainnya bahkan berhasil menyentuh sedikit penghalang ke kelas Dou-Wang. Kekuatan seperti itu cukup untuk bersaing dengan para pemimpin dari beberapa faksi di dalam wilayah sudut hitam. Bagaimana ahli peringkat kuat biasa bisa menimbulkan ancaman sekecil apapun bagi mereka. Ada hampir 20 hari lagi sampai dimulainya kompetisi besar, peringkat kuat. Rencana Xiao Yan adalah mencoba meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin selama 20 hari ini, meningkatkan peluangnya untuk masuk 10 besar sedikit. Tempat di dalam akademi dalam yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya secara alami adalah Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar. Menambahkan ini ke kualifikasi ekstra yang dimiliki Xiao Yan saat ini. Level ke-6 ini secara alami adalah pilihan terbaik. Xiao Yan berjalan perlahan ke daerah yang lebih dalam. Sepanjang jalan, Xiao Yan agak terkejut menemukan bahwa ruang pelatihan di tingkat ke-6 ini jauh lebih indah daripada di tingkat ke-5 sementara jumlah kamar sebenarnya berkurang lebih dari setengahnya. Xiao Yan merenung sedikit tentang ini hanya untuk sampai pada pemahaman yang tiba-tiba, tidak banyak siswa di setiap angkatan yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini untuk dilatih, oleh karena itu, tidak diperlukan banyak ruang pelatihan. Xiao Yan secara bertahap memasuki area tingkat ke-6, tempat ini adalah tempat peristirahatan yang cukup besar, ada sekitar beberapa lusin sosok manusia di sana, semua orang ini memiliki aura yang luar biasa, nafas kuat menyebar dari tubuh mereka dan mengelilingi tempat peristirahatan ini. Jelas, kekuatan orang-orang ini setidaknya bisa berada di peringkat 30 teratas dari peringkat kuat.
Beberapa percakapan pribadi tiba-tiba terdengar pelan saat Xiao Yan melangkah ke area peristirahatan, banyak tatapan yang tampak tenang, tetapi berisi kilatan tajam yang ditembakkan. Akhirnya, mereka berhenti di Xiao Yan yang baru saja memasuki tempat itu. Mereka segera terkejut saat suara lembut yang tidak pasti terdengar. Dowling Bintang 2, sejak kapan seseorang dengan kekuatan seperti ini dapat memasuki tingkat ke-6? Apakah Akademi dalam menurunkan kriteria? Beberapa orang seperti yang diharapkan mulai mengajukan pertanyaan seperti itu. Meskipun Xiao Yan memiliki reputasi yang cukup baik di dalam Akademi dalam. Setiap orang yang dapat berdiri di sini memiliki reputasi yang menonjol di dalam Akademi dalam. Mungkin mereka pernah mendengar nama Xiao Yan, tapi hanya sedikit dari mereka yang pernah melihatnya. Lagi pula, dengan karakter tergila-gila pada pelatihan, mereka jarang pergi dan memperhatikan hal-hal yang tidak terlalu berhubungan dengan mereka. Oleh karena itu, mereka merasa sedikit tidak yakin dan terkejut saat melihat bahwa Xiao Yan benar-benar bisa memasuki tingkat ke-6 dengan kekuatan bintang 2 Dowling. Xiao Yan, tentu saja, tidak semua orang tidak mengenali Xiao Yan. Tidak lama setelah Xiao Yan muncul, suara yang mengejutkan tapi akrab terdengar. Sosok Lin Yan segera muncul di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat berhadapan dengan Lin Yan, dia memberi salam sembarangan, sungguh tidak terduga kamu juga ada di sini. Sepertinya kamu benar-benar memiliki hak istimewa yang cukup besar di Akademi dalam ini. Anda sebenarnya dapat melangkah ke tingkat ke-6 hanya dengan kekuatan bintang 2 Dowling. Saya ingin tahu berapa banyak yang akan iri. Lin Yan tersenyum saat berbicara. Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak mengungkapkan komentar apapun karena ini. Anak kecil, kudengar kamu benar-benar menghadapi 15 penantang dan bahkan tidak kalah dari salah satu dari mereka. Sungguh orang yang beruntung, Anda harus berdoa dan bersyukur bahwa orang-orang yang benar-benar kuat itu berlatih dengan getir selama periode waktu ini. Jika tidak, dari cara agung Anda membangun panggung pertempuran Anda pasti akan memiliki beberapa orang yang sulit dihadapi untuk menghancurkan panggung Anda. Lin Yan tidak peduli tentang keheningan Xiao Yan saat dia menepuk punggung yang terakhir dan berbicara, meskipun Lin Yan telah berlatih di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar, selama periode waktu ini, dia masih mendengar beberapa rumor tentang apa yang terjadi. Aku memang sedikit beruntung, namun, saya hanya berpikir untuk mengakhiri jumlah penantang yang tak henti-hentinya. Lagi pula, aku juga perlu berlatih, kan? Xiao Yan tertawa pelan. Posisimu memang cukup merepotkan, saya telah bertahan di posisi ini selama setahun, tetapi bahkan belum menerima satu tantangan pun. Lin Yan tersenyum dan berbicara dengan sikap yang agak sombong. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia mengangkatnya dan menyapu pandangannya sekali ke area istirahat. Mungkin itu karena Lin Yan telah meneriakinya sebelumnya tetapi ada cukup banyak tatapan yang menatapnya dengan sedikit kejutan, tampaknya mereka mungkin tidak terlalu akrab dengan penampilan Xiao Yan, tetapi mereka tidak terbiasa dengan nama ini. Meski ada sedikit kejutan, Xiao Yan akhirnya merasa sepertinya ada cukup banyak orang yang sepertinya tertarik dengan penampilannya. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang sulit dihadapi seperti yang telah saya ceritakan kepada Anda harus lebih berhati-hati. Anda dapat menghubungi saya jika ada orang yang datang dan menemukan masalah dengan Anda. Saya juga telah berlatih di sini selama periode waktu ini dan sudah lama tidak bertengkar dengan siapapun. Tulang saya gatal setiap hari. Tidak akan buruk jika saya bisa melakukan pemanasan sebelum kompetisi besar. Tatapan Lin Yan melihat sekelilingnya, dia diam-diam meningkatkan volumenya dan pada dasarnya membiarkan semua orang yang hadir mendengar kata-katanya. Bibir beberapa orang bergerak sedikit mendengar kata-kata Lin Yan, namun, ketertarikan kecil yang muncul di mata mereka untuk Xiao Yan mundur sedikit. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Lin Yan adalah seorang ahli peringkat teratas dalam 10 besar, peringkat kuat. Hampir tidak ada orang yang berani menyinggung perasaannya bahkan di tingkat ke-6 ini. Terima kasih banyak. Xiao Yan menepuk punggung Lin Xiao dengan lembut. Dia tampaknya memahami tindakan yang terakhir dengan sangat jelas dan segera mengeluarkan senyum lembut terima kasih saat dia berbicara. Hihi, jika tulangmu gatal, kamu bisa pergi dan mencari kakak Liu Qing untuk bermain. Dia juga kebetulan berlatih di sini. Lin Yan sembarangan melambaikan tangannya dan hendak berbicara ketika suara pria yang agak gelap dan lembut tiba-tiba terdengar di daerah tersebut.
Wajah Lin Yan sedikit tenggelam saat dia menoleh dan mengarahkan matanya ke tempat tertentu di area peristirahatan. Dia berkata dengan senyum dingin, "Saya bertanya-tanya siapa itu, ini sebenarnya adalah kecantikan, Yao. Jangan terus-menerus menggunakan Liu Qing untuk membicarakan banyak hal setiap hari. Jika saya bertemu dengannya di kompetisi besar, saya, Lin Yan, hanya akan menyerang tanpa peduli. Jika Anda punya nyali, Anda bisa datang dan bermain sendiri. Aku akan menemanimu kapan saja." Tatapan Xiao Yan mengikuti pandangan Lin Yan dan melihat ke atas, hanya untuk melihat tiga sosok manusia perlahan muncul. Yang pertama adalah seorang pria dengan jubah merah pucat yang memiliki wajah yang agak mirip wanita, alisnya menunjukkan sedikit kesan feminin. Selain itu, wajah orang-orang ini menjadi jauh lebih gelap dan serius saat ini karena kata-kata Lin Yan. Orang ini bernama Yao Sheng, dia dari geng Lin Qing. Dia memiliki perasaan terhadap Liu Fei, terakhir kali. Dia ingin datang dan mencari masalah denganmu setelah mendengar konflik antara kamu dan Liu Fei, namun, untuk sementara dia dihentikan oleh Liu Qing. Jangan meremehkan orang ini, meskipun dia terlihat seperti banci, kekuatannya cukup besar, peringkat ke-17 di peringkat kuat, kekuatannya bahkan lebih kuat dari Bai Cheng. Sekarang, saya pikir dia seharusnya berada di sekitar bintang Dowling. Lin Yan memiringkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit, dengan bisa berada di peringkat ke-17 di peringkat kuat. Orang memiliki alasan yang cukup untuk tidak meremehkan pria yang berbicara dengan cara yang agak feminin ini. Dari tampang kata-katanya sebelumnya, jelas bahwa dia tidak bisa dianggap ramah terhadapnya. Sepertinya sebagian besar perasaannya adalah permusuhan, namun, Xiao Yan tidak terlalu khawatir karena ini, meskipun pihak lain kuat, dia tidak membuat Xiao Yan merasa sedikit takut. Jika dia benar-benar ingin berdebat dan bertarung, yang pertama bisa menyerang secara langsung. Bintang 7 Dowling tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan menjadi babak belur mengingat kemampuan dan kartu kemenangan yang terakhir saat ini. Kamu bisa sombong sekarang. Kakak Liu Qing akan membuatmu menutup mulutmu yang berisik di kompetisi besar. Yao Sheng, yang memiliki kebencian terbesar terhadap orang-orang yang mengejeknya sebagai kecantikan, berbicara dengan suara gelap sambil memasang wajah hijau. Tatapan gelap dan dinginnya segera beralih ke Xiao Yan di samping Liu Qing saat dia dengan dingin berkata, "Jangan berpikir bahwa itu cukup bagimu untuk mendominasi akademi dalam dengan mengalahkan beberapa ayam dan anjing yang tidak memenuhi syarat. Jika bukan karena kakak laki-laki Liu Qing meminta kami untuk tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu selama periode waktu ini, kemungkinan besar Anda akan kehilangan semua wajah Anda di depan semua siswa di akademi. Bagaimana Anda bisa bertindak dengan cara yang begitu megah?" Xiao Yan merentangkan tangannya dan tersenyum sambil berkata, "Jika kamu pikir kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang dan mengeluarkan tantangan kapan saja." Berisik sekarang tidak menjelaskan kandungan emas dari peringkat ke-17 ini di peringkat kuat. "Haha, kata yang bagus. Takut kakiku?" Lin Yan tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Mata Yao Sheng berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Ekspresinya juga menjadi lebih buruk setelah diprovokasi secara terbuka oleh seorang siswa baru yang telah memasuki peringkat kuat. Selama kurang dari beberapa lusin hari, tatapannya seperti ular berbisa saat menatap Xiao Yan dengan saksama. Dia segera mengambil langkah lambat ke depan, aura yang kuat tiba-tiba melonjak secara eksplosif dan langsung menyapu seluruh area. "Itu bagus, aku sudah berjanji pada Fei Er untuk mengajarimu pelajaran bajingan sejak lama. Anggap dirimu tidak beruntung karena aku bertemu denganmu hari ini." Suara gelap Yao Sheng bergema di tingkat ke-6, benang-benang niat membunuh yang terkandung di dalamnya menyebabkan atmosfer panas yang membara di sekitarnya berkurang sedikit. Sudut mulut Xiao Yan juga terangkat menjadi senyuman tebal. Dia mengambil langkah maju yang berat, benang-benang garis retakan kecil diam-diam menyebar di atas batu yang keras. "Aku akan menemanimu." Area peristirahatan yang luas menjadi sedikit lebih tenang karena aura ganas yang tiba-tiba meletus dari kedua orang itu. Segera, lebih dari 10 sosok manusia di sekitar mereka mundur beberapa langkah sambil memasang wajah yang menunjukkan bahwa mereka akan menikmati pertunjukan. Meskipun seseorang dapat meningkatkan kecepatan latihannya dengan berkultivasi di menara, itu juga sangat membosankan dan membosankan. Mereka secara alami sangat senang menyaksikan aktivitas lucu seperti itu sekarang karena seseorang telah memulai perkelahian.
Lin Yan juga kaget saat melihat Xiao Yan yang langsung menerima tantangan Yao Sheng. Dia baru saja akan menghentikan pertarungan saat dia merenung sejenak, namun, dia tidak berbicara, meskipun kekuatan Xiao Yan hanya dari 2 bintang Dowling di permukaan, dia jelas tahu bahwa kemampuan bertarung sejati orang ini jauh melebihi level ini, oleh karena itu, bukanlah hal yang mudah bagi Yao Sheng untuk mengalahkan Xiao Yan bahkan dengan kekuatan sang mantan. Ini juga bagus baginya untuk merasakan sedikit kekuatan bertarung dari 20 teratas di peringkat kuat. Lin Yan berpikir dalam hatinya saat dia mundur selangkah, dia tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan, kirimkan banci ini bergulir dan lihat apakah dia masih berani membuat suara ke arahmu. Xiao Yan tersenyum dan sekali lagi melangkah maju, tangannya bergetar dan penguasa Suan berat yang besar membawa suara yang tajam dari air mata yang muncul di tangannya entah dari mana. Xiao Yan melambaikan penggaris yang berat itu dan mengarahkannya ke Yao Cheng dari kejauhan. Niat bertarung di tubuh Xiao Yan melonjak tanpa istirahat dalam situasi seperti ini, menyebabkan ki-nya naik berulang kali. Di bawah aura Xiao Yan yang semakin kuat, wajah beberapa orang di sekitar menunjukkan sedikit keterkejutan saat mereka berbicara dengan tenang di dalam hati mereka. Orang ini memang mirip dengan apa yang dikatakan dalam rumor, dia memiliki kekuatan bertarung yang kuat yang sama sekali tidak cocok dengan kekuatan di permukaan. Yao Cheng memandangi aura pendakian Xiao Yan yang berulang kali dengan cara yang padat dan dingin. Tangannya berputar dan doki biru tua yang sangat kaya merembes keluar, mengikuti kemunculan doki biru tua ini, benang kabut menggumpal di sekelilingnya. Dalam sekejap, sekelompok penghalang air yang membawa benang berwarna hitam pekat muncul, mereka membungkus Yao Cheng dari atas ke bawah, riak berulang kali beredar di permukaan penghalang air, seperti tubuh bergerak yang berputar tanpa henti. Berhati-hatilah, ini adalah keahlian orang ini, tembok air paus terpencil, ia mengkhususkan diri dalam menghadapi lawan yang kuat secara fisik seperti Anda, orang ini tampaknya sangat memahami Anda, serangan pertamanya adalah keterampilan yang menahanmu. Lin Yan mengangkat alisnya dan berbicara dengan keras ketika dia melihat penghalang air hitam pekat yang telah diaglomerasi dan dibentuk oleh Yao Cheng. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini, dia segera mengangguk. Tampaknya orang ini memang memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk menjadi peringkat ke-17 di peringkat kuat, namun, pihak lain adalah ahli afinitas air. Xiao Yan tidak pernah memiliki sedikit pun ketakutan saat menghadapi lawan dari afinitas ini. Sudut mulut Xiao Yan terangkat dengan rasa dingin, benang-benang bibit api hijau yang sangat redup melilit penggaris yang berat saat dirangkul oleh Doki. Dengan dukungan Green Lotus Core Flame, afinitas air biasa Doki hanya akan mampu menampilkan 70% hingga 80% dari kekuatannya di depannya. Apa gunanya bahkan jika kamu mengetahuinya? Yao Sheng tidak cemas meski semua yang ditunjukkan oleh Lin Yan, semua yang dilakukan sebelumnya hanyalah berbicara dengan tawa yang gelap dan dingin. Mungkin bukan itu masalahnya, Xiao Yan tersenyum dan mengoreksi, kakinya tiba-tiba mendarat di tanah dan sedikit suara guntur bergema, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam buram di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya saat dia menembak secara eksplosif ke arah Yao Cheng sambil bergerak seperti hantu. Rasa dingin yang gelap di mata Yao Cheng semakin padat saat dia menyempitkannya dan menyaksikan garis hitam seperti petir, jumlah doki yang tak henti-hentinya mengalir dengan cepat dan bergerak di dalam tubuhnya. Dua aura kuat tumbuh semakin kuat di dalam arena, tabrakan dahsyat langsung meletus di area interior menara tingkat 6 ini. Untuk kecepatan Xiao Yan, jarak beberapa puluh meter hanya membutuhkan waktu untuk mengedipkan mata, namun, orang yang hadir bukanlah orang biasa, oleh karena itu, mata mereka mampu mengikutinya dengan mantap meskipun kecepatannya sangat tinggi. Sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di udara, dia menatap Yao Cheng di bawah dan keganasan muncul di wajahnya, kekuatan penguasa berat di tangannya melonjak secara eksplosif sekali lagi, dalam sekejap, ledakan sonik yang menusuk telinga terdengar dengan tajam di seluruh tingkat ke-6 saat penggaris berat itu diayunkan ke bawah dan mengambil bentuk. Merasakan kekuatan peretasan ini oleh Xiao Yan, keseriusan juga muncul di mata Yao Sheng, yang telah merasakan penghinaan di dalam hatinya. Kedua tangan Yao Sheng menari dan benang basah kehitaman Doki dengan cepat melonjak keluar, akhirnya, mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi jaring air di atas kepalanya yang diberi makan oleh lapisan Doki yang tak ada habisnya. Bang!
Penguasa berat itu membawa kekuatan besar saat mendarat di lapisan jaring air Doqi yang padat. Dengan segera, fluktuasi kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang muncul seperti gelombang air dari titik kontak. Alis Xiaoyan sedikit mengernyit saat keduanya bertabrakan. Dia bisa merasakan bahwa banyak benang air membentuk jaring yang mengandung kekuatan adesi aneh, meskipun kekuatan adesi tidak lemah. Kekuatan penguasa berat masih menghancurkan hampir 100 lapisan jaring air Doqi dalam beberapa menit, seolah-olah itu memotong beberapa hal yang lemah dan membusuk, akan tetapi, tingkat kehancurannya mungkin cepat, tetapi kecepatan di mana Yao Sheng menggumpalkan jaring air juga tidak lambat, tangannya menari dengan cepat bahkan menampakkan banyak bayangan, jaring air dengan cepat kembali ke bentuknya di bawah tarian bayangan-bayangan. Saat keduanya meletus, kekuatan adesi yang ada di jaring air Doqi yang padat benar-benar memadatkan penguasa berat di udara ketika penguasa berat itu hanya setengah kaki dari kepala Yao Sheng, meskipun penguasa berat itu dengan tegas dihentikan, kekuatan yang terkandung di dalamnya masih melewati ruang saat itu mengguncang rambut Yao Sheng yang rapi sampai menyebar ke semua tempat. Kepala Yao Sheng diguncang angin hingga dia pusing sesaat. Wajahnya langsung menjadi jelek, sungguh tidak terduga bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah baru saja melakukan kontak, meskipun dia tidak terluka, penampilannya menjadi sangat menyedihkan, bagaimana dia, yang sangat menghargai reputasi, dapat bertahan. Raungan marah rendah keluar dari tenggorokan Yao Sheng, tangan kanannya tiba-tiba meringkuk menjadi bentuk cakar saat tapak Doqi berwarna hitam dengan cepat menutupinya, akhirnya, itu disemen menjadi cakar berwarna hitam yang sangat tajam, cakar itu bergerak dan paku yang tajam memotong udara, merobek Xiaoyan, yang melayang di udara di depannya. Tangan Xiaoyan memegang penguasa Suan berat dengan erat, kekuatan di tubuhnya meledak dan dia mencabutnya dari jaring air yang lengket itu, tubuhnya berguling sekali di udara sebelum kakinya yang dibungkus dengan warna hijau Doqi bertabrakan dengan kejam dengan cakar tangan Yao Sheng. Bang! Suara teredam rendah muncul. Keduanya dengan cepat mundur di bawah tolakan gaya, sesaat kemudian, Yao Sheng dengan keras menginjak tanah dan menstabilkan tubuhnya tepat saat Xiaoyan mendarat dari udara, dia melirik kaki Xiaoyan dengan sikap dingin yang pekat dan hanya tertawa dingin saat melihat sepatu yang terakhir telah robek, membentuk lubang besar. Pertarungan yang hampir seketika antara keduanya sangat berbahaya. Serangan mereka berat dan jika ada satu pihak yang sedikit ceroboh, pesta itu akan berakhir dengan luka serius. Pertarungan seru semacam ini menyebabkan penonton di sekitarnya tanpa sadar menganggukkan kepala mereka dengan tenang meskipun mereka semua kuat. Xiaoyan ini memang memenuhi reputasinya, dia tidak benar-benar berakhir dalam banyak kerugian ketika menghadapi Yao Sheng peringkat ke-17 dalam pertarungan yang begitu sengit. Afinitas air orang ini Doqi sebenarnya memiliki efek korosif kecil, ini sangat aneh, jika bukan karena api surgawi yang diam-diam menyelesaikannya, kemungkinan saya akan menderita sedikit kerugian. Xiaoyan dengan lembut menggelengkan kakinya saat dia berbicara dengan keterkejutan di dalam hatinya. Begitu mereka melakukan kontak, dia jelas merasakan bahwa Doqi pihak lain memiliki semacam efek korosif. Hei, Xiaoyan, lumayan. Lin Yan mengangkat ibu jarinya ke arah Xiaoyan, bahkan dia tidak bisa menemukan banyak masalah dengan pertarungan tadi. Lin Yan juga merasa sedikit terkejut bahwa Xiaoyan sebenarnya tidak bisa kalah dalam pertukaran semacam ini, meskipun Yao Sheng hanyalah bintang 7 Douling, bintang 8 biasa Douling akan kesulitan mengalahkannya karena Doqi-nya sedikit aneh, penampilan Xiaoyan ini tidak diragukan lagi telah melebihi harapannya. Ini hanya pemanasan, apa yang bisa dibanggakan? Wajah Yao Sheng menjadi gelap. Suaranya sekelam dan sedingin Doqi-nya, membuat orang merasa dingin. Xiaoyan melirik Yao Sheng dengan acuh tak acuh, dia tidak mengatakan omong kosong, dengan gelombang penguasanya yang berat, Doqi-nya mulai menggumpal sekali lagi. Kalian semua berhenti. Petik 2. Namun, saat Xiaoyan dan Yao Sheng hendak mulai berkelahi lagi, mendengus dingin tiba-tiba terdengar, dengan segera, sosok manusia dengan aneh muncul di medan pertempuran, aura sombong yang tajam segera melonjak secara eksplosif dengan cara yang luar biasa. Benang-benang garis retak dengan cepat menyebar dari bawah kaki sosok itu, dan mereka memanjang sampai ke tepi area peristirahatan sebelum perlahan-lahan melambat. Aura sombong tajam yang familiar menyebabkan semua orang yang hadir segera menyadari siapa yang telah tiba, rasa hormat dan keseriusan segera muncul di mata kebanyakan orang,
jelas, orang yang datang memang memiliki bobot yang cukup bahkan di hati orang-orang ini, yang bisa disebut ahli top dari Akademi Dalam. Xiao Yan perlahan menarik penggaris berat di tangannya, muridnya menyempit saat dia menatap Liu Qing yang muncul di medan pertempuran, ekspresinya tidak berubah sedikit pun dan dia tidak mengungkapkan rasa hormat atau emosi lainnya. Kakak Liu Qing, Yao Zheng langsung bersukacita saat melihat Liu Qing muncul. Liu Qing melambaikan tangannya dan menghentikan suara Yao Zheng. Dia melirik Xiao Yan dan Lin Yan saat dia berkata dengan suara acuh tak acuh, saya sudah mengatakan bahwa kita harus memprioritaskan pelatihan sekarang, dendam apapun bisa diselesaikan di kompetisi besar. Liu Qing menatap Xiao Yan dalam-dalam saat kata-katanya mencapai akhir, jelas, dia memiliki ingatan yang dalam untuk yang terakhir. Yao Zheng membuka mulutnya saat mendengar ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, tatapannya gelap dan dingin saat dia menoleh ke Xiao Yan, dia berkata dengan nada datar, anggap dirimu beruntung kali ini, semoga kita tidak bertemu di Grand Competition, jika tidak, Anda kemungkinan besar tidak akan seberuntung Anda hari ini. Xiao Yan memutar matanya, dia terlalu malas untuk diganggu dengan kata-kata yang begitu kejam, yang dia lakukan hanyalah mengarahkan pandangannya ke Liu Qing, orang ini adalah lawan terkuatnya. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak memiliki keyakinan mutlak. Xiao Yan, kamu benar-benar membuatku sangat tertarik padamu. Meskipun lawan saya adalah Lin Xiuya, saya juga berharap bahwa Anda akan memiliki kemampuan untuk masuk saat itu. Namun, Anda harus ingat bahwa hidup dan mati terletak pada takdir di Grand Competition, meskipun Akademi Dalam memiliki aturan yang melarang seseorang menggunakan gerakan membunuh, tinju dan kaki seseorang tidak memiliki mata, Liu Qing berkata dengan acuh tak acuh, suaranya samar-samar membawa peringatan. Xiao Yan mengerutkan kening, dia secara alami dapat memahami arti di balik kata-kata Liu Qing, dia baru saja akan berbicara ketika suara lembut tiba-tiba terdengar. Xiao Yan adalah seseorang yang aku lindungi, siapa yang berani menyentuhnya? Petik 2. Suara lembut itu jelas dan mengharukan, namun, saat suara itu terdengar, ekspresi semua orang di seluruh area peristirahatan, kecuali Xiao Yan, berubah drastis, mereka mengalihkan pandangan mereka sebelum akhirnya melihat sesosok manusia kecil berdiri di ambang pintu ruang pelatihan. Seorang gadis kecil yang mengenakan gaun putih berdiri di pintu masuk ruang pelatihan sambil bersandar di dinding, dia melirik semua orang di area istirahat, meskipun dia tampak seolah-olah dia tidak menimbulkan ancaman baik bagi manusia maupun binatang. Keganasan yang samar-samar terkandung di dalam pupil itu menyebabkan orang-orang yang tatapannya bertemu dengannya merasakan keringat dingin muncul di punggung mereka. Sebenarnya senior Ziyan, ekspresi Liu Qing juga sedikit berubah saat gadis kecil itu muncul, dia tampak jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain saat dia segera berbicara sambil tersenyum ke arah Ziyan, namun, alamat yang dia gunakan itu memberikan perasaan aneh, bayangkan saja, seorang pria yang tampak seperti gorila besar sebenarnya sedang berbicara kepada seorang gadis kecil, yang hanya setinggi pinggangnya, dengan cara yang begitu hormat dan ketakutan. Sepertinya tidak ada yang akan berpikir bahwa ini adalah situasi biasa. Ziyan meliriknya sebelum mengambil langkah kecil saat dia berjalan ke daerah tersebut, saat dia masuk, kerumunan manusia yang mengamati dari sekitar buru-buru mundur, mereka takut menjadi pihak yang tidak bersalah yang akhirnya menderita saat menonton perselingkuhan orang lain. Lin Yan berdiri di samping Xiao Yan, seluruh tubuhnya segera menjadi tidak nyaman ketika dia melihat bahwa Ziyan sebenarnya berjalan ke arah mereka, dia benar-benar merasakan ketakutan yang besar untuk Brute Force Queen, yang menakutkan ini. Hei, siapa yang mengganggumu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu harus menemukanku jika kamu menghadapi masalah? Langkah kaki Ziyan berhenti di samping Xiao Yan, dia mengerutkan bibirnya ke arah Xiao Yan dan berkata, katakan padaku, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Saat dia berbicara, dia bahkan menggunakan sepasang matanya yang besar, cerdas, dan gelap untuk menyapu sekelilingnya, orang-orang yang ditatapnya buru-buru menggelengkan kepala sambil merasakan kulit di kepala mereka mati rasa. Wajah Yao Zheng berkedut sedikit saat dia berdiri di samping Liu Qing, dia diam-diam mundur selangkah dan menyembunyikan setengah dari tubuhnya di belakang Liu Qing,
sepertinya tidak ada yang berani membuat marah monster kecil ini yang membuat takut semua orang di seluruh akademi dalam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan monster kecil yang paling sulit untuk didekati. Ini hanya konflik kecil, saya akan menyelesaikannya sendiri. Xiao Yan tersenyum menggelengkan kepalanya di depan fokus semua orang, meskipun dia jelas tahu bahwa Ziyan adalah magical beast yang sangat kuat, dia akhirnya tidak dapat menangani pemikiran menggunakan namanya untuk kesombongan karena penampilan gadis kecil ini, apalagi, belum benar-benar mencapai tahap yang disebut bully. Kedua belah pihak sedikit menderita karena pertukarannya dengan Yao Sheng sebelumnya, hanya bisa dikatakan bahwa itu seri. Ekspresi Liu Qing menjadi sedikit lebih santai saat dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Jika Xiao Yan menyebut nama Yao Sheng, kemungkinan besar Ziyan akan segera mengeluarkan nama Yao Sheng untuk mendapatkan pukulan karena karakternya. Pada saat itu, sepertinya dia tidak punya pilihan selain bertindak untuk melindungi Yao Sheng. Meskipun dia tidak takut pada Lin Xiuya di akademi dalam ini, dia tidak bisa menahan rasa takut ketika berhadapan dengan monster kecil ini. Memiliki konflik dengannya adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin dialami Liu Qing. Ziyan mengerutkan kening saat mendengar ini, dia berbalik dan menatap Xiao Yan dengan mata besar. Dia menggunakan suara yang hanya bisa mereka berdua dengar dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu bisa berhenti menyempurnakan Danwan untukku di masa depan dengan tidak mengizinkanku membantu. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Anak kecil ini berpikir bahwa alasan Xiao Yan menolak bantuannya sebenarnya karena dia ingin menghindari tanggung jawab untuk membantunya memperbaiki Danwan. Dia memang gadis kecil yang lucu. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan membatalkan janji saya kepada Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa ramuan obat dan datang menemukan saya setelah Anda selesai makan Danwan. Xiao Yan tersenyum dan mengusap kepala Ziyan. Tiba-tiba, dia merasa tatapan di sekitarnya agak aneh. Dia mengangkat kepalanya sedikit, hanya untuk melihat bahwa orang-orang di sekitarnya menggunakan tatapan yang sangat tertegun untuk melihatnya. Tangannya yang sedang mengusap kepala Ziyan buat orang itu terbang dengan tamparan. Suara gumaman lembut menyebar di antara kerumunan manusia. Nama sengit Ziyan adalah sesuatu yang sangat ditakuti di antara para ahli di peringkat kuat ini. Saat itu, tidak ada kekurangan orang yang kuat dan berani yang menantang dirinya. Namun, masing-masing dan setiap dari mereka dengan keras dikirim terbang seperti bola di bawah tangan kecil dan halus itu. Akhirnya, mereka berakhir dengan tulang patah dan tendon mereka terluka. Meskipun mereka telah pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka, pemandangan menakutkan semacam itu sudah cukup untuk membuat mereka mengingatnya selama sisa hidup mereka. Oleh karena itu, beberapa orang tanpa sadar merasa sombong ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berani memperlakukan Ziyan dengan cara ini. Tentu saja, peristiwa yang mereka antisipasi untuk dikirim terbang adalah sesuatu yang secara alami tidak mungkin terjadi pada Xiao Yan. Ziyan hanya menggelengkan kepalanya dengan sikap tidak senang dan menamparkan tangan Xiao Yan. Kata-katanya yang menegur menyebabkan wajah semua orang di sekitarnya bergerak-gerak. Sejak kapan, Brute Force Queen, ini menjadi semudah ini untuk diajak bicara? Tangan Xiao Yan yang menggosok juga berhenti karena malu setelah menjadi fokus dari begitu banyak mata. Dia segera menariknya dengan cara yang canggung. Liu Qing mengeluarkan batuk kering. Sejak Ziyan muncul, secara alami tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan peringatan lagi. Dari tampang aksi antara Xiao Yan dan Ziyan, ternyata hubungan keduanya tidak buruk. Dia tidak ragu bahwa jika dia mengulangi kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, Brute Force Queen, itu akan menyerang dan memukulnya. Baiklah, masalah hari ini akan berakhir di sini. Segala dendam bisa diselesaikan di Grand Competition. Itu adalah tempat yang paling tidak memihak. Liu Qing bertepuk tangan saat dia berkata dengan lemah. Begitu dia melakukannya, dia melihat Xiao Yan lagi sebelum melambaikan tangannya, membawa Yao Sheng dan yang lainnya saat dia berbalik dan meninggalkan tempat peristirahatan ini. Penonton di sekitarnya juga mengangkat bahu mereka ketika mereka melihat Liu Qing meninggalkan segalanya. Setelah itu, mereka perlahan menyebar dan pergi. Hei, aku memberitahumu bahwa kamu seharusnya langsung mengatakan itu banci itu. Dengan monster ini membantu Anda, mengapa Anda harus takut pada Liu Qing? Jari Lin Yan dengan lembut menusuk punggung Xiao Yan saat dia berbicara dengan lembut ketika dia melihat Liu Qing dan yang lainnya pergi.
Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ia tidak terus terjerat dalam topik ini, setelah dengan malas meregangkan pinggangnya, dia berkata, semua ruang pelatihan di sini bisa digunakan, kan? Apakah ada batasan? Tentu saja ada, Lin Yan memutar matanya dan berkata, tingkat ke-6 ini tidak memiliki apa yang disebut diferensiasi antara tinggi, menengah, dan rendah, pada dasarnya, semua itu disiapkan untuk para ahli di peringkat kuat, namun, apakah bagian dalam ruang pelatihan itu baik atau buruk ditentukan oleh peringkat Anda di peringkat kuat. Kamu saat ini berada di peringkat ke-31 di peringkat kuat, karena itu, ruang pelatihan yang Anda tunjuk ada di sana. Lin Yan berbalik dan menunjuk ke sudut tidak jauh, tempat itu memiliki ruang pelatihan yang berdiri sendiri. Ruang pelatihan ini mungkin jauh lebih indah jika dibandingkan dengan ruang pelatihan beberapa tingkat di atas, tapi di bawah sini, hanya tampak sederhana jika dibandingkan dengan ruang pelatihan di sisi lain dari area peristirahatan. Ada nomor di pintu ruang pelatihan, angka ini mewakili peringkat Anda di peringkat kuat, semakin jauh di depan peringkat ruang pelatihan, semakin baik efeknya. Saat ini, saya menggunakan nomor 9 ruang pelatihan, hihi. Berlatih di tempat itu akan memiliki kecepatan yang setidaknya 2 kali lebih cepat dari nomor 31 ruang pelatihan. Lin Yan tertawa, tawanya mengandung nada sombong. Xiao Yan mengangguk sedikit, dia mengabaikan Lin Yan yang sombong saat dia berbalik dan berjalan menuju ruang pelatihannya. Hei, apakah kamu ingin berlatih di sini? Xiao Yan baru saja berbalik saat suara Ziyan terdengar. Iya, kalau begitu, kamu bisa pergi ke ruang latihanku. Tidak, kecepatan latihannya setidaknya 2-3 kali lebih cepat daripada tidak. 9, suara lembut Ziyan menyebabkan senyum di wajah Lin Yan langsung menegang. Segera, wajahnya dipenuhi rasa iri saat dia menatap Xiao Yan. Tidak, satu ruang pelatihan, ini adalah ruang pelatihan yang didedikasikan untuk penggunaan monster kecil ini. Orang-orang di 20 besar, peringkat kuat, telah mendambakannya untuk waktu yang tidak diketahui, tetapi pada akhirnya tidak ada dari mereka yang berani mengeluarkan tantangan, karenanya, mereka hanya bisa iri. Benar-benar diharapkan bahwa Ziyan benar-benar akan meminjamkan ruang pelatihannya kepada Xiao Yan hari ini. Perlakuan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya tidak pernah menikmati. Seseorang dapat meminjamkan ruang pelatihannya kepada orang lain. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berbicara. Lin Yan merentangkan tangannya dan berbicara tanpa daya, akademi dalam tidak akan mengganggu siapa yang meminjamkan ruang pelatihan selama pemiliknya mau. Xiao Yan merenung sedikit setelah mendengar ini sebelum mengangguk sambil tersenyum, dia berbicara dengan Ziyan, baiklah, saya akan meminjam kemuliaan Anda dan menikmati kecepatan pelatihan yang cepat dari nomor 1 ruang pelatihan, hanya ada 20 hari dari sekarang ke kompetisi besar. Meningkatkan kekuatannya sendiri dengan cepat adalah hal terpenting bagi Xiao Yan saat ini, dia akan tampak sedikit manja jika dia menolaknya lagi. Senyum segera terangkat di wajah Ziyan ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan, dia dengan lembut berkata, namun, saya akan datang dan mencari Anda untuk membantu saya memperbaiki dan wan saat Anda berlatih. Iya, Xiao Yan tersenyum, dia secara alami tidak akan menolak masalah sekecil itu. Ikuti aku. Ziyan bahkan lebih bahagia ketika dia melihat Xiao Yan setuju dengan cara yang tegas, dia buru-buru memimpin jalan, di belakangnya, Xiao Yan mengangkat bahunya ke arah wajah iri Lin Yan sebelum mengikutinya. Setelah melewati area peristirahatan, ruang pelatihan luas lainnya segera muncul di tatapan Xiao Yan, saat dia mendekat, dia bahkan bisa merasakan sedikit energi murni yang merembes keluar dari ruang pelatihan ini. Sepanjang jalan, Xiao Yan memang melihat angka-angka di pintu beberapa ruang pelatihan seperti yang disebutkan Lin Yan, mulai dari angka 20, energi hangat yang merembes keluar dari ruang pelatihan tumbuh semakin kuat semakin maju. Ketika mereka berjalan ke kamar yang berada dalam 10 kamar pertama, Xiao Yan bahkan bisa melihat benang energi merah pucat melayang seperti filamen di udara dengan mata telanjang. Adegan aneh semacam ini menyebabkan Xiao Yan tak henti-hentinya takjub. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di luar ruang pelatihan yang luas di area terdalam. Ruang pelatihan ini agak aneh, ruang pelatihan lain akan mengeluarkan energi yang kuat, tempat ini, bagaimanapun, benar-benar kosong.
Xiao Yan bahkan tidak bisa merasakan keberadaan sedikit pun energi di dalamnya saat dia berdiri di luar. Tidak perlu melanjutkan penginderaan. Ini tidak, satu ruang pelatihan itu unik. Energi di dalamnya terlalu kuat, bahan biasa akan meledak karenanya. Oleh karena itu, hanya bahan khusus ini yang benar-benar dapat menghentikan tumpahan energi yang dapat digunakan. Ziyan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia menunjuk ke pintu logam hitam pekat di ujung koridor dan berkata, "Jangan pergi ke sana, orang dilarang memasuki tempat itu, bahkan saya harus dikirim ke sel isolasi jika seorang penatua menemukan saya masuk, oleh karena itu, Anda harus sedikit berhati-hati." Tatapan Xiao Yan mengikuti tangan Ziyan saat dia melihat ke atas, di balik pintu logam hitam pekat ada kegelapan seperti tinta yang tidak menghilang. Dia sedikit mengernyit dan baru saja akan menoleh ketika tangannya tiba-tiba gemetar. Saat itu, dia dengan jelas merasakan api inti teratai hijau di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Hanya ada satu hal di dalam, menara penyulingan ki langit yang berkobar, ini yang dapat menyebabkan api inti teratai hijau memiliki aktivitas seperti itu, The Fallen Heart Flame. Xiao Yan perlahan menghirup udara panas, dia melihat dalam-dalam ke pintu logam hitam sebelumnya dan dengan paksa memutar kepalanya. Setelah itu, dia mendorong pintu kelas tertinggi nomor 1 ruang pelatihan di tingkat 6. Pintu didorong terbuka, segera, cahaya kuat berwarna merah pucat tiba-tiba melonjak, menyebabkan Xiao Yan menutup matanya sebagai refleks. Dia hanya perlahan membukanya lama kemudian dan mengamati pemandangan di ruangan itu, keheranan di wajahnya semakin padat. Bagian dalam ruangan pelatihan yang luas pada dasarnya telah ditutupi oleh lapisan kabut merah pucat yang tebal, seseorang hanya bisa melihat tempat 2-3 meter di depannya, kemanapun pandangan diarahkan ke area di depan, tertutupi oleh warna merah pucat yang pekat. Wajah Xiao Yan membawa keheranan saat dia melangkah ke ruang pelatihan, tangannya meraih kabut merah pucat yang melayang dengan cara ilusi, segera, perasaan hangat dikirim dari tangannya. Seutas kabut merah pucat bergerak di sepanjang pori-porinya yang terbuka dan memasuki tubuh Xiao Yan, berubah menjadi benang energi murni yang secara otomatis mengalir di dalam nadinya. Energi yang sangat kuat. Kejutan melintas di mata Xiao Yan, dia menghirup udara dingin yang dalam, lama kemudian sebelum dia akhirnya berbicara dengan suara lembut, tingkat kekayaan energi yang ada di tempat ini setidaknya lebih dari 10 kali lebih besar daripada ruang pelatihan kelas tinggi di tingkat 5. Xiao Yan tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa dia akan benar-benar bisa merasakan perasaan terbang jika dia berlatih di sini. Tentu saja, kalau tidak, orang-orang itu tidak akan melihat tempat ini dengan tatapan iri. Ziyan dengan arogan mengangkat dada kecilnya di belakangnya saat dia berbicara. Xiao Yan mengangguk dengan gembira, dia perlahan melangkah ke dalam ruangan dan tubuhnya melewati kabut merah pucat. Sesaat kemudian, dia melihat platform batu hitam pucat, yang mirip dengan ruang pelatihan lainnya, di tengah ruang pelatihan ini. Di depan platform batu ada taki kecil, tampaknya pelatihan di tempat ini juga membutuhkan pengurangan energi api. Ini tempat latihan, Anda memiliki Fire Crystal Card sendiri, bukan? Oh iya, aku lupa memberitahumu, ini tidak, satu ruang pelatihan mungkin lebih baik daripada ruang pelatihan lainnya, tetapi juga membutuhkan energi api yang cukup banyak. Tampaknya pelatihan di sini selama 1 hari membutuhkan pengurangan 30 hari, energi api. Ziyan mengayunkan kuncir kudanya saat dia memperlihatkan 2 gigi taringnya sambil berbicara sambil tersenyum. 30 hari, energi api, biaya pelatihan yang begitu besar adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Xiao Yan yang kaya dan percaya diri tanpa sengaja menghembuskan udara dingin dari sela-sela giginya. Jika seseorang menghitung dengan cara ini, tampaknya seseorang hampir membutuhkan 1000 hari energi api untuk berlatih di sini selama 1 bulan. Astaga, Xiao Yan pasti tidak akan bisa berlatih di sini kalau bukan karena dia mengandalkan penjualan pil obat untuk mendapatkan energi api, bahkan jika dia dipukuli sampai mati karena beban pengurangan energi api yang begitu besar. Jumlah energi api ini adalah sesuatu yang kebanyakan siswa biasa tidak akan bisa habiskan dalam 1 tahun penuh. Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak memiliki energi api. Saya tidak punya solusi lain jika itu masalahnya. Ziyan buru-buru berbicara saat melihat tingkah Xiao Yan. Dia tidak tahu metode apapun untuk mendapatkan energi api, oleh karena itu,
dia hanya bisa menggunakan energi api yang dia peroleh dari akademi dalam setiap bulan untuk mempertahankan pelatihannya, meskipun yang pertama di peringkat kuat dapat memperoleh cukup banyak energi api setiap bulan, itu hanya cukup baginya untuk berlatih di tempat ini. Dia tidak punya metode apapun jika diminta mensponsori orang lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia perlahan duduk bersila dan berbicara kepada Ziyan, setelah ini, saya akan mulai berlatih, Anda tidak boleh datang dan mengganggu saya selama periode pelatihan ini, jika Anda ingin mencari saya untuk memperbaiki Danwan, Anda bisa menunggu di samping sampai saya bangun, Anda tidak boleh tiba-tiba membangunkan saya dari kondisi latihan saya, jika tidak, Anda bisa terus makan bahan obat mentah itu di masa depan. Ancaman Xiao Yan jelas memiliki efek yang sangat besar pada Ziyan, oleh karena itu, kepala yang terakhir langsung mengangguk seperti ayam yang memakan biji-bijian, cara itu sedemikian rupa sehingga dia hampir mengangkat tangannya untuk bersumpah. Xiao Yan rileks dan tersenyum saat melihat aksi Ziyan ini, dia mengeluarkan Fire Crystal Card dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut memasukkannya ke dalam takik. Setelah itu, tangannya segera mulai perlahan membentuk segel pelatihan sementara matanya tertutup dengan tenang. Ziyan mengoceh dengan mulutnya saat dia melihat Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, dia membuat Xiao Yan meringis sebelum berjalan keluar dari ruang pelatihan dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Setelah itu, dia membalik tangannya dan menutup pintu. The Fire Energy, yang tidak ada, pengurangan satu ruang pelatihan bisa disebut harga setinggi langit, tapi harus dikatakan bahwa efeknya memang bisa menandingi harga setinggi langit semacam ini. Ini adalah pemikiran yang muncul di hati Xiao Yan ketika dia melihat sekelompok Heart Flame yang sangat kaya yang muncul di dalam tubuhnya. Heart Flame yang terbentuk saat berlatih di beberapa level teratas bisa disebut thread atau gumpalan. The Heart Flame, dino ini, telah muncul satu ruang pelatihan dalam bentuk klaster demi klaster. Selain itu, panas di dalamnya juga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah Heart Flame yang kuat ini, kecepatan Doqi sedang disempurnakan begitu cepat bahkan Xiao Yan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Sekelompok besar Heart Flame yang tak terlihat melingkar dan naik di dekat hatinya, gelombang demi gelombang Doqi yang kuat tak henti-hentinya mengikuti jalur Qi dan beredar. Setelah itu, dituangkan ke dalam. Setelah kemunculan Doqi ini sekali lagi, itu sudah menjadi garis setebal ibu jari dan tampak sebening kristal, seperti garis kristal berwarna zamrud. Meskipun tingkat peningkatan Doqi-nya telah meningkat lebih dari 10 kali di bawah penyempurnaan, Heart Flame, yang tak terlihat yang kuat ini, jalur Qi di tubuh Xiao Yan sering memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk karena suhu panas. Selain itu, ini adalah hasil setelah tubuh Xiao Yan telah mengalami penguatan oleh Core Quenching Body Milk. Jika itu adalah tubuhnya sebelum diperkuat, mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, Heart Flame yang ganas kemungkinan akan menyebabkan bagian dalam tubuhnya berguling dengan cara yang luar biasa saat itu muncul. Meskipun Xiao Yan sangat tidak sehat karena perasaan sakit yang menusuk, itu tidak menundanya sedikit pun. Pikiran-pikirannya masih mendorong Doqi untuk berulang kali melonjak dari bulu babi Do Crystal yang memiliki 7 duri panjang. Saat ini, Do Crystal bulu babi di tubuhnya telah berkurang dari 9 duri panjang awal menjadi 7 di antaranya. Setelah menjadi akrab dengan kelas Do Ling selama periode waktu ini, Xiao Yan sedikit memahami beberapa rahasianya. Tampaknya setiap kali kekuatannya maju sekali, duri energi panjang akan menyusut kembali ke bulu babi Do Crystal. Menurut tebakan ini, kemungkinan Xiao Yan akan benar-benar bisa mencapai kelas Do Wang ketika dia telah menyerap semua dari 7 duri energi yang tersisa ke Do Crystal bulu babi itu. Xiao Yan merasa sangat tercengang dengan metode pengukuran khusus kelas Do Ling ini menyebabkan dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Ini tidak diragukan lagi jauh lebih jelas daripada perasaan samar-samar dari kelas Dadoshi. Dengan bantuan Heart Flame yang liar dan kejam dari nomor 1 ruang pelatihan, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa duri energi panjang ke-7 dalam bulu babi Do Crystal secara bertahap menjadi lebih pendek dengan kecepatan yang sangat lambat. Saat itu benar-benar menyusut menjadi kristal Do, itu akan menunjukkan bahwa Xiao Yan telah mencapai tingkat bintang Do Ling. Tidak ada waktu saat seseorang berlatih.
Ini terutama dalam kasus seperti itu ketika seseorang dapat dengan jelas merasakan doqi di tubuh seseorang menjadi lebih kuat dan lebih murni dari hari ke hari, seseorang tidak akan memiliki sedikit pun perasaan waktu yang mengalir di dunia luar. 5 hari penuh telah berlalu sejak Xiao Yan memasuki nomor 1 ruang pelatihan. Ziyan datang sekali selama 5 hari, dia menunggu lama saat melihat kondisi pelatihan Xiao Yan, sampai akhirnya, dia tidak berani membangunkan Xiao Yan dengan paksa, dia benar-benar takut Xiao Yan akan berhenti memurnikan Danwan untuknya dalam kemarahannya. Dalam hal ini, sepertinya dia harus kembali ke kehidupan yang menyedihkan dengan memakan bahan obat mentah. Manfaat yang dimiliki 5 hari ini terhadap Xiao Yan secara alami adalah sesuatu yang orang akan tahu bahkan tanpa mengatakannya. Tidak hanya auranya menjadi semakin padat, tetapi doqi di tubuhnya juga menjadi jauh lebih halus. Duri energi ketujuh pada bulu babi Do Kristal telah menyusut hampir setengahnya. Dari sini, cukup melihat pencapaian pelatihan Xiao Yan selama 5 hari ini. Jika dia ditempatkan dalam situasi normal, kemungkinan Xiao Yan tidak akan memiliki efek seperti itu bahkan jika dia berlatih selama sebulan penuh. Xiao Yan akhirnya menarik diri dari kondisi latihannya setelah berlatih hingga hari ke-7. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Ziyan yang sudah setengah hari menunggu di tempat ini. Dia mulai tersenyum agak malu ketika melihat sikap tidak bahagia gadis kecil itu sebelum buru-buru menerima ramuan obat dari tangannya. Dia segera membantunya memurnikan Danwan. Saat itulah ekspresi Ziyan menjadi sedikit lebih baik. 7 hari pelatihan sudah cukup untuk mengejar hampir sebulan pelatihan. Banjir yang kuat seperti gelombang doqi yang bergelombang di dalam tubuhnya menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan perasaan kekuatan. Ini tidak, satu ruang pelatihan memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ruang pelatihan biasa. Xiao Yan selesai memurnikan Danwan Ziyan sebelum makan beberapa hal sederhana. Dia bangkit dan menggerakkan tulangnya sedikit, tetapi tidak ada niat untuk keluar kamar. Dia beristirahat dengan cara ini selama lebih dari 1 jam sebelum dia sekali lagi kembali ke platform batu, duduk bersila dan berlatih di bawah mata Ziyan, yang tampak seperti tatapan yang digunakan saat melihat orang gila. Kamu gila, siapa yang berlatih dengan cara ini? Ziyan bergumam sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia hanya bisa keluar dari ruang pelatihan sekali lagi. Rencana Xiao Yan ketika memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, adalah melakukan retret sampai awal, peringkat kuat, dia terdesak waktu dan tentu saja tidak berani mengabaikan pelatihannya. Jika semuanya normal, dia akan bisa berlatih sampai waktu yang dia inginkan. Namun, saat retret pelatihan Xiao Yan mencapai hari ke-15, kejadian tak terduga khusus muncul di menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, yang tenang. Suasana tenang di nomor 1 ruang pelatihan. Xiao Yan duduk bersila di tengah, benang kabut merah pucat tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiao Yan saat mereka mengikuti napasnya. Akhirnya, mereka berubah menjadi energi kaya yang mengalir dalam jalur kinya. Bang! Suara yang agak rendah dan teredam tiba-tiba terdengar di dalam ruang pelatihan. Mengikuti pancaran suara yang teredam, nampaknya seluruh ruang pelatihan bergetar dengan lembut. Dengan cepat mengikuti ini, energi yang awalnya tenang di dalam ruang pelatihan tiba-tiba berguling dengan kuat seperti air mendidih. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk terus mempertahankan kondisi pelatihannya mengingat aktivitas ini. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat wajahnya melihat aktivitas di dalam ruang pelatihan dengan sikap terkejut. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah tiba-tiba saat dia mengeluarkan teriakan kaget tanpa sadar, mengapa energi di bagian dalam menara menjadi jauh lebih liar dan keras. Semua siswa di dalam menara, tinggalkan menara penyulingan Ki Langit yang berkobar dalam 10 menit berikutnya. Petik 2. Suara orang tua tiba-tiba bergema di seluruh bagian dalam menara sementara Xiao Yan terkejut. Akhirnya, itu berada di samping telinga semua orang dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sesuatu telah terjadi di dalam menara, sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Xiao Yan saat ini.